بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Pembahasan kita sore hari ini tentang fenomena yang mulai muncul kembali, mulai menggeliat kembali, terutama di tanah air, ialah tentang komunisme. Alhamdulillah, berbicara tentang komunisme mengharuskan kita untuk menjelaskan beberapa hal pokok, beberapa hal penting yang berkaitan dengan komunisme, dipandang secara syariah, dipandang secara bimbingan agama, dengan harapan supaya kaum muslimin secara khusus mewaspadai bahaya ideologi komunisme dan mewaspadai gerakan-gerakan komunisme. Tema yang kita angkat ialah ada apa dengan komunisme. Ikhwan fillah azakumullah, ada apa dengan komunisme? Komunisme ini barakallahu fikum sebuah ideologi yang dilahirkan oleh orang-orang kafir, pencetus dan pendiri komunisme yang diistilahkan dalam bahasa Arabnya syuyu'iyah, ialah seseorang yang disepakati sebagai orang yang kafir. Dulunya dia Yahudi, kemudian memiliki pemahaman komunisme, berubah menjadi ateis. Pendirinya ialah seseorang yang bernama Karl Marx. Dia lahir tahun 1818 Miladiah, mati tahun 1883 Miladiah.
Dia bersinergi dengan temannya yang berkebangsaan Jerman, juga sosok yang disepakati sebagai orang yang kafir. Dia dikenal dengan nama Friedrich Engels. Dari dua orang inilah dicetuskan pemahaman Syu'iyah, pemahaman komunisme yang sempat mendunia, sempat menggenggam berbagai macam tempat-tempat negara-negara di dunia dan membuat kerusakan-kerusakan, kehancuran-kehancuran di sana. Terutama di sebuah negara, di sebuah tempat yang dulu dikenal dengan Uni Soviet, sekarang menjadi Rusia. Sehingga ada apa dengan komunisme? Kita mengatakan pencetus dan pendirinya adalah orang kafir. Sebelumnya Yahudi berubah menjadi komunis ateis. Dari sini barakallahu fikum, komunisme juga dikenal dengan ideologi Marxisme, dinisbahkan kepada pendirinya yang bernama Karl Marx, sehingga komunisme Marxisme. Di antara tokoh-tokoh komunis pada masa lalu yang membesarkan ideologi kafir ini ialah sosok yang bernama Lenin. Sosok yang bernama Lenin. Namanya adalah Vladimir Ilyich Ulyanov, dikenal dengan sebutan Lenin. Ini tokoh-tokoh komunis yang sempat menggaungkan, membesarkan ideologi-ideologi mereka dan sempat menguasai Soviet kala itu. Sehingga Soviet menjadi negara komunis terbesar pada masanya. Sehingga komunisme juga dikenal dengan ideologi Leninisme. Barakallahu fikum. Tokoh yang lain yang juga dikenal sebagai tokoh-tokoh komunis, barakallahu fikum, ialah Stalin. Stalin ini lahir tahun 1879 Miladiah, mati tahun 1954 Miladiah kemarin. Dia namanya adalah Yosef. Barakallahu fikum. Dia ini sebagai pembaharu ideologi komunisme setelah generasinya Lenin. Sehingga komunisme juga dikenal dengan sebutan komunisme, Marxisme, Leninisme, dan Stalinisme. Dikarenakan tokoh-tokoh yang berpengaruh pada pemahaman komunis tadi. Sehingga pendiri-pendiri mereka semua adalah pendiri-pendiri yang diyakini dan disepakati oleh para ulama Islam dan oleh segenap umat manusia sebagai orang-orang yang kafir. Sehingga komunisme muncul, lahir dari perutnya orang-orang kafir. Ideologi komunisme lahir dari pemikirannya orang-orang yang kafir. Barakallahu fikum. Baik, ada apa dengan komunisme, barakallahu fikum? Komunisme ini qanamtina azzakumullah memiliki beberapa ideologi mendasar yang sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar Islam. Akan dibawakan berikut ini beberapa ideologi komunis. Di antara ideologi mereka ialah la ilaha wal hayatu maddah wad din ufyun syu'ub. Barakallahu fikum. Ini 3 poin ideologi komunis. Mereka meyakini la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan
sehingga mereka mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla dan mengingkari semua bentuk sesembahan yang ada. Dari sinilah mereka dikenal dengan ideologi ateisme, anti Tuhan, mengingkari adanya Tuhan, adanya sesembahan. Sehingga sangat lengkap komunisme, ateisme, marxisme, ateisme, leninisme, ateisme, stalinisme, ateisme. Semuanya kembali kepada pemahaman ateis. Dan yang namanya ateis, kekufuran dengan kesepakatan semua umat manusia berakal sehat. Bahkan mereka, barakallahu fikum, lebih beriman kepada 3 tokoh mereka. Mereka mengatakan nu'minu bi thalat. Ini edisi Arabnya. Edisi Rusianya anak enggak tahu bahasa Rusianya ya, kawan. Mereka mengatakan nu'minu bi thalat. Kita ini mengimani 3 tokoh besar. Marx, Lenin, Stalin. Ini mereka. Yel-yel yang biasa mereka ucapkan demikian. Mengeluh-elukan Marx, Lenin, Stalin. Barakallahu fikum. Mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan ateis. Yang namanya ateisme, barakallahu fikum, kufur. Lebih kufur daripada iblis. Laknatullahi alaih. Iblis sebagai makhluk Allah yang paling terkutuk, makhluk Allah yang paling jelek, masih beriman, meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Meyakini Allah sebagai Rabbnya, sebagai penciptanya, sebagai pengaturnya, Rabbnya. Setiap kali dia bersumpah selalu menyebut Rabbi, Rabbku, Rabbku. Menyebutkan yang namanya nama-nama atau sifatnya Allah Azza wa Jalla. Fa bi izzatika, dengan izzatmu ya Allah. Itu iblis. Dalam banyak Al-Quran disebutkan ketika iblis bersumpah untuk menyimpangkan Bani Adam, selalu bersumpah dengan nama Rabbi, Rabbku, dengan kemuliaanmu wahai Rabbku. Tahu dia, walaupun tidak mau beriman kepada Allah, tapi dia meyakini adanya Allah, adanya Rabbi. Sementara mereka la ilaha, la rabba wa la ilah, katanya orang komunis. Sehingga ideologi komunis ini, barakallahu fikum, lebih kafir daripada kafirnya iblis. Iblis mengerti, tahu iman adanya Allah Azza wa Jalla, sementara mereka tidak. Barakallahu fikum. Ideologi mereka ini, barakallahu fikum, yang ateis tadi, ikhwan, itu lebih kafir daripada ideologi Fir'aunisme. Ideologinya Fir'aun, la'anahullah, yang ma'ruf dengan kekufurannya itu, yang mengaku sebagai Rabb secara zahirnya, namun secara batin meyakini Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Fir'aun dan yang bersama dengan dia di An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Mereka mengingkari Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, tapi jiwa mereka meyakininya, hati mereka mengimaninya, tapi mereka ingkar karena kezaliman dan merasa tinggi hati di muka bumi. Allah memberitakan demikian kepada kita, hatinya itu beriman, tapi mereka sombong, mereka tinggi hati, mereka takabur, sehingga mereka mengingkari secara lisan, secara zahir. Terbukti ketika Fir'aun ditenggelamkan di lautan oleh Allah Azza wa Jalla, dia sempat mengucapkan taubatnya. Iya, taubat dia. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi waktunya sudah telat, sehingga ditolak taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan apa ya, kan? Menunjukkan yang namanya Fir'aun mengimani adanya Allah Azza wa Jalla, meyakini adanya Rabb, pencipta, pengatur alam, Allah Azza wa Jalla. Sementara mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Sehingga ideologi komunisme yang ateis ini lebih kafir daripada ideologi Fir'aunisme yang kafir. Kemudian barakallahu fikum,
Ideologi mereka yang ateis ini barakallahu fiik lebih kafir dibandingkan dengan ideologi berhalaisme kaum musyrikin pada masa lalu, musyrikin Quraisy di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan semua musyrikin, semua kafirin yang ada. Dikarenakan mereka yakin dengan seyakin-yakinnya Allah yang menciptakan mereka, yang mengatur urusan mereka, yakin mereka adanya Allah azza wajalla. Namun mereka kafir dikarenakan syirik mereka kepada Allah azza wajalla, beribadah kepada Allah tapi juga kepada makhluknya. Barakallahu fikum. Itu musyrikin Quraisy, diperangi oleh Rasul, diperangi oleh para anbiya wal mursalin. Peperangan di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perang Badar, perang Uhud, perang ini, perang itu melawan kaum berhalaisme. Dalam bab penciptaan mereka yakin. Allah mengatakan dalam banyak ayatnya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tentang mereka ini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka musyrikin, penyembah Lata, Uzza dan yang lain-lainnya itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka pasti akan menjawab Allah. Tegas, Allah azza wajalla. Mereka ini barakallahu fikum, ketika berada di tengah laut dan mengalami ombak yang begitu besar, begitu dahsyat, suasana yang begitu mencekam, menegangkan, mereka lupa dengan sesembahannya. Mereka semuanya berdoa kepada Allah semata, minta doa langsung kepada Allah, minta pertolongan, keselamatan. Lupa dengan sembahan-sembahan yang ada itu. Begitu selamat di daratan, ternyata syirik lagi. Barakallahu fikum. Wa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka menaiki bahtera di tengah-tengah samudra, mengalami kondisi yang mencekam, yang menegangkan, yang menakutkan, gelombang yang begitu besar, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah, minta keselamatan hanya kepada Allah. Tapi ketika kami selamatkan ke daratan, ternyata syirik lagi. Menunjukkan apa ya, Pak? Mereka meyakini adanya Allah, meyakini Allah sebagai pencipta yang mengatur alam, yang menyelamatkan dan segala macam. Sehingga ideologi berhalaisme Quraisy dibandingkan dengan ideologi ateis komunis, lebih kafir ideologi komunis yang ateis. Sehingga ideologi ini adalah yang paling kufur dari semua ideologi yang kufur-kufur yang lainnya di sepanjang sejarah umat manusia. Barakallahu fikum. Ada apa dengan komunisme? Ternyata komunisme punya ideologi ateisme. Ada apa dengan ateisme? Ingkar Tuhan, lebih kafir daripada iblis, lebih kafir daripada Fir'aun, lebih kafir daripada musyrikin Quraisy, lebih kafir dari semua orang-orang kafir yang ada. Barakallahu fikum. Ideologi mereka yang kedua menyatakan ad-din ufyurus syu'ub, kata mereka. Agama itu seperti opium untuk masyarakat ini. Opium sejenis narkotika, sejenis yang bikin memabukkan. Opium itu sebuah lambang narkotika yang membahayakan masyarakat. Mereka ini menggambarkan agama itu justru akan membahayakan masyarakat. Agama itu kayak opium, membahayakan masyarakat. Sehingga orang-orang komunis barakallahu fikum, mereka mengingkari agama. Mereka mengingkari agama. Bahkan dikatakan asyuyu'iyah taqumu ala muharabatid din. Yang namanya komunisme dibangun di atas prinsip perang melawan semua agama. Barakallahu fikum. Taqumu ala i'lanil harb
i'lanil harb bila hawadah al-din. Yang namanya komunisme itu dibangun di atas prinsip mengumumkan perang melawan agama dengan tanpa kasih sayang. Barakallahu fikum. Itu dinyatakan dengan tegas oleh Stalin dan tokoh-tokoh komunis yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga mereka anti agama, tidak punya agama. Barakallahu fikum. Tetapi dari semua agama-agama yang ada, agama yang mereka condongi adalah Yahudi. Sehingga dari sinilah barakallahu fikum, gerakan-gerakan komunisme dirangkul oleh gerakan-gerakan Yahudiyah dengan berbagai macam makar-makarnya. Ada syuyu'iyah, mereka dirangkul oleh pemahaman Suhyuniyah, Freemasonry dan segala macamnya dari kalangan gerakan-gerakan Yahudi. Dikarenakan akar atau asal muasal Karl Marx adalah orang-orang yang memiliki agama Yahudi. Sehingga anti agama. Agama yang paling mereka suka Yahudi. Sehingga dirangkul oleh orang-orang Yahudi barakallahu fikum pergerakan mereka ini. Dan agama yang paling mereka benci sebenci-bencinya adalah al-Islam wal muslimin. Mereka sangat membenci agama Islam dan agama kaum muslimin. Semua syiar-syiar Islam mereka padamkan. Tempat-tempat ibadah mereka hancurkan. Mereka dalam sepanjang sejarah komunisme barakallahu fikum itu sudah banyak dicatat dalam sejarah pembantaian kaum komunis terhadap kaum muslimin. Di banyak negara, di tempat-tempat tumbuh kembangnya komunisme barakallahu fikum. Tindakan mereka menghancurkan masjid-masjid masyhur. Menjadikan masjid sebagai tempat-tempat hiburan masyhur. Mereka menghinakan Al-Qur'anul Karim. Menghinakan Al-Qur'anul Karim, mencela Al-Qur'an. Meyakini Al-Qur'an itu bukan wahyu Allah Azza wa Jalla. Al-Qur'an adalah buatannya Utsman bin Affan kata mereka. Ini dikarenakan punya ideologi ad-din ufyun syu'ub. Yang namanya agama adalah opium bagi masyarakat. Sehingga anti agama. Anti agama. Dan yang paling mereka benci adalah agama Islam. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ideologi mereka ialah al-hayatu maddah. Hidup itu adalah materi. Al-hayatu maddah. Yang namanya hidup adalah materi. Dari sini mereka kemudian mengingkari adanya hari kebangkitan, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya yaumul hisab, mengingkari al-jannah, mengingkari an-nar, surga, neraka diingkari sama mereka. Bahkan merembet kepada mengingkari semua perkara-perkara gaib. Ini mereka ya Pak. Mereka menyatakan yang namanya umurul ghaib khurafat. Perkara-perkara gaib itu khurafat. Min sun'i rijalid din. Itu perbuatannya tokoh-tokoh agama. Kata mereka ya Pak. Liyakulu amwalan nasi bil batil. Supaya mereka memakan harta masyarakat dengan cara yang batil. Itu akal-akalannya tokoh-tokoh agama itu. Cari duit kata mereka. Allahul musta'an. Padahal barakallahu fikum mengingkari perkara gaib kekufuran, mengingkari hari kebangkitan kekufuran, mengingkari adanya hisab, surga, neraka kekufuran dalam pandangan akidah Islam. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Pemahaman ini ya ikhwan yang mengatakan al-hayatu maddah dalam sepanjang sejarah umat manusia disebut dengan pemahaman ad-duhriyah. Pemahaman ad-duhriyah itu ada jauh sebelum adanya haula barakallahu fikum di masa-masa lalu. Ad-duhriyah ini dikatakan kafir oleh para ulama. Ad-duhriyah barakallahu fikum menyatakan hidup itu hanya dunia. Mati hidup di dunia. Yang mewafatkan
masa dunia ini. Mereka meyakini adanya reinkarnasi. Dunia ini kata mereka setiap 36.000 tahun sekali. 36.000 tahun sekali akan kembali sebagaimana mulanya. Itu yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Allah mengabadikan dalam Al-Quran di Al-Jathiyah terkait dengan ucapan duhriyah ini. Allah mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan tidaklah ada kehidupan kami kecuali kehidupan dunia. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Di situ kita mati, di situ kita hidup. Dan mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kami, mewafatkan kami kecuali masa. Dari kata-kata ad-dahr diambil istilah ad-dahriyah atau ad-duhriyah. Antum lihat dalam Ibnu Katsir ya apa ini? Ibnu Katsir mandek ya, Ikhwan. Datan ya? Masuk. Baik, antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat tadi akan dibahas sama beliau di sana ya, Ikhwan, pemahaman ad-duhriyah. Nanti teruskan lagi insyaallah setelah salat maghrib. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.